Berkah Dalem, saya akan menjelaskan sejarah perjalanan Keuskupan Agung Makassar dari Prefektus Apostolik ke Vikariat Apostolik menjadi Keuskupan Agung Makassar. Pada tanggal 13 April 1937, bagian selatan Pulau Sulawesi dimekarkan dari Vikariat Apostolik yang berpusat di Manado menjadi Prefektur Apostolik Makassar, yang selanjutnya dipercayakan kepada Kongregasi Hati Maria Tak Bernoda, CICN. Dengan demikian berdirilah secara resmi Gereja Partikular Lokal Makassar. Kemudian pada tanggal 11 Juni 1937, tibalah Monsinyur Gerard Martin CSM yang diangkat menjadi Prefek Apostolik Makassar. Tanggal 13 Mei 1948, Gereja Lokal Makassar ditingkatkan statusnya menjadi Vikariat Apostolik. Monsinyur N.M. Schneider CCM ditabiskan uskup menjadi Vikaris Apostolik pertama. Pada tanggal 22 September 1973, Monsinyur Lumanau menggantikan Monsinyur Schneider menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Ujung Pandang. Sepeninggal Monsinyur Lumanau, Pastor Franz van Russel CCM dipilih menjadi Administrator Diocesan. Tetapi di lain pihak belum ada imam pribumi yang dinilai siap menjadi uskup diocesan menggantikan almarhum Monsinyur Theodorus Lumanau. Pada tanggal 19 Maret 1988, Monsinyur Franz van Russel ditabiskan uskup dan dilantik menjadi Uskup Agung Diocesan Keuskupan Agung Ujung Pandang. Pada 2 Februari 1992, Monsinyur Yohanes Likuada ditabiskan uskup sebagai uskup tituler Amantia. Pada tanggal 19 Maret 1995, Monsinyur Yohanes Likuada ditabiskan sebagai Uskup Agung Keuskupan Agung Ujung Pandang, sekarang menjadi Keuskupan Agung Makassar. Berikut ini profil singkat dari Keuskupan Agung Palembang. Pada tanggal 27 Desember 1923, Sumatera Selatan dipisahkan dari Prefektur Apostolik Sumatera. Kemudian berubah status menjadi Prefektur Apostolik Bengkulu dengan Monsinyur Smith SCY yang menjadi Prefek Apostolik Bengkulu. Pada tanggal 13 Juni 1939, Prefektur Apostolik Bengkulu diangkat menjadi Vikariat Apostolik Palembang. Dengan Vikaris Apostolik yang pertama ialah Monsinyur Henry Martin Mcleod SCY. Pada tanggal 3 Januari 1961, Vikariat Apostolik Palembang berubah statusnya dan diangkat menjadi Keuskupan Palembang dengan Monsinyur Mcleod SCY sebagai uskup pertama. Kegembalaan kemudian dilanjutkan oleh Monsinyur Sudan SCY dan juga oleh Monsinyur Aloysius Sudarso SCY. Pada tanggal 1 Juli 2003, Yang Mulia Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II mengangkat Keuskupan Palembang sebagai Keuskupan Agung Palembang dengan Monsinyur Aloysius Sudarso SCY sebagai Uskup Metropolitan pertama untuk Keuskupan Agung Palembang. Dan sekarang, Uskup Agung Palembang ialah Monsinyur Yohanes Harun Yuwono. Wilayah Keuskupan Agung Palembang mencakup 3 provinsi, yakni Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. 2 keuskupan sufragan dari Keuskupan Agung Palembang adalah Keuskupan Tanjung Karang dan Keuskupan Pangkal Pinang. Mau tahu sejarah Keuskupan Agung Semarang? Yuk,
Simak video berikut. Terkait dengan sejarah Keuskupan Agung Semarang, kita mengetahui beberapa tokoh. Yang pertama, Paus Pius VII, Pater Lambertus Prinsen, Pater Van Lith SJ, Monsinyur Petrus Johannes Wilkens SJ, dan Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SJ. Pada kesempatan kali ini, saya hendak berfokus pada dua tokoh, yakni Pater Van Lith SJ dan juga Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SJ. Pater Van Lith mengalami kegelisahan rohani. 4 orang penatua daerah Kalibawang meminta untuk dipermandikan di Muntilan pada tanggal 20 Mei 1904. 7 bulan setelah peristiwa pembaptisan itu, 171 penduduk Kalibawang meminta untuk dipermandikan. Bulan Desember 1904 di Sendang Sono menjadi pematik sejarah karya misi Jawa, terlebih untuk Keuskupan Agung Semarang. Karena jumlah umat yang kian hari semakin bertambah, dirasa sudah waktunya Semarang menjadi sebuah provinsi gerejani. Melalui Konstitusi Apostolik Vetus de Batavia, Paus Pius XII mendirikan Vikariat Apostolik Semarang pada tanggal 25 Juni 1940. Semarang yang merupakan stasi mengalami lompatan menjadi Vikariat Apostolik tanpa melalui prefektur apostolik. Kemudian diangkatlah Romo Albertus Sugio Pranoto SJ, seorang imam pribumi, menjadi vikaris apostolik. Beliaulah gembala pertama Keuskupan Agung Semarang. Halo Sobat Katolik, mau tahu sejarah dari Keuskupan Larantuka? Nah, mari kita lihat bersama. Pada tahun 1550, para pedagang Portugis yang beragama Katolik singgah di Pulau Solor. Selain bergaul dengan masyarakat setempat, mereka mengajar agama dan mempermandikan sejumlah orang di sana, termasuk Raja Lohayong yang dibaptis pada tahun 1556. Para misionaris Dominikan seperti Pastor Antonio de Teixeira OP, Pastor Antonio da Cruz OP, Pastor Simeo da Chagas OP, dan Bruder Alexio OP menetap dan mendirikan Benteng Lohayong atau Benteng Henricus. Pada tahun ini sudah lebih dari 25.000 orang dibaptis dan tersebar di Pulau Solor, Larantuka, dan Adunara. Pada tanggal 20 April 1859 terjadi perjanjian Lisboa antara Portugis dan Belanda, di mana Portugis menarik diri dari Flores Timur dan pemerintah Belanda wajib mendatangkan misionaris untuk melayani umat di wilayah tersebut. Pada tanggal 4 Agustus 1860, seorang imam diosesan dari Belanda, Pastor Johannes Petrus Nicolaas Sanders, tiba di Larantuka dan setahun kemudian diganti oleh Pastor Gaspar Hubertus Fransen yang juga imam diosesan. Karya misi kemudian ditangani oleh para pater Yesuit dari Belanda. Mereka bekerja di Larantuka mulai tahun 1862 sampai tahun 1915. Fokus utama mereka adalah bidang pendidikan. Pada tahun 1879, suster-suster Fransiskanes dari Belanda tiba di Larantuka. Menyusul kemudian seorang misionaris SWD Pater William Bach. Pada tanggal 4 Mei 1917, Pastor Hubrechts Yesuit dan 2 bruder Yesuit meninggalkan Larantuka, dilepas oleh Insinyur Petrus Noyen SVD. Seiring perkembangan jumlah umat, pada tahun 1951 Roma membentuk 3 vikariat di Flores Timur, yaitu Vikariat Apostolik Ruteng, Vikariat Apostolik Ende, Vikariat Apostolik Larantuka. Insinyur Gabriel Manik SVD diberi mandat sebagai Vikaris Apostolik Larantuka. Pada tahun 1961, Paus Yohanes ke-23 menunjuk Insinyur Gabriel Manik menjadi Uskup Agung Ende dan Keuskupan Larantuka dipimpin oleh Insinyur Antonius Hubertus Tizen, SVD, hingga tahun 1974 diteruskan oleh Insinyur Darius Nenggawa, SVD.
Pada tahun 2004, mandat pengembalaan Keuskupan Laruntuka diteruskan oleh Monsinyur Franciscus Kopengkung. Selain sebagai uskup keempat di Keuskupan Laruntuka, beliau sekaligus menjadi uskup dari Imam Projo pertama di Flores.